Shalom, puji Tuhan kita dipertemukan kembali hari ini untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, kasih-Mu nyata, kasih-Mu sempurna, pemeliharaanmu sungguh kami nikmati dan kami rasakan sampai hari ini. Berkatilah kami juga melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang dalam setiap jalan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah doa yang berkuasa dari Injil Markus pasal 11 ayat 24-26. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita rindu dan berharap agar setiap doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak tahu, masih ada penghalang yang seharusnya kita buang dan kita bersihkan dari hati dan pikiran kita. Jadi yang pertama, berdoalah dengan iman, dengan percaya penuh bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dan juga di dalam doa kita itu, perasaan hati kita yakin bahwa kita sudah menerimanya. Karena Tuhan itu sekali lagi sanggup mengerjakannya dengan tangan kanannya yang penuh dengan kuasa. Ia memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk menyampaikan apapun kepadanya. Kemudian yang kedua, berdoa dengan pengampunan. Jadi jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, yang belum beres di dalam hati kita, ampunilah dulu orang lain, bersihkan dulu, sucikan hatimu. Jadi dengan mengasihi orang lain, doa kita ini akan dihargai, akan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita ini mengasihi dan mengampuni orang lain seperti halnya Tuhan telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan kesucian hati. Dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Doa permohonan kita bukan untuk kepuasan, kesenangan, atau sukacita secara duniawi, tetapi doa yang bertujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi doa kita itu dasarnya adalah kesucian, ketulusan, kebenaran, berdasarkan pengajaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan tulus dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa kita telah menerimanya. Juga berdoa dengan didasari pengampunan. Karena kalau kita menyimpan dosa orang lain itu menjadi penghalang. Ketika kita berseru memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab kalau kita menyimpan kesalahan orang lain. Berdoalah dengan kesucian dan ketulusan hati kita. Hati kita harus bersih, hati kita harus suci, supaya Tuhan berkenan atas hidup dan doa kita. Berdoalah dengan iman, dengan pengampunan kepada orang lain, dan dengan hati yang disucikan. Karena kalau kita mengampuni, kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni. Terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu hari ini. Kami mau menikmati doa yang berkuasa, doa yang didasari dengan keyakinan karena kami sudah menerimanya, karena Tuhan
yang mengerjakannya memberikan jawaban kepada kami. Karena doa-doa kami didasarkan juga pada pengampunan. Kami tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, supaya doa permohonan kami itu tidak terhalang, supaya berkat yang mau Tuhan curahkan itu tidak terhalang. Kami juga rindu Tuhan, kami memiliki sikap hati dalam ketulusan, dalam kesucian. Setiap permohonan kami itu bukan untuk kepuasan kami, bukan untuk kesenangan daging kami, kepuasan secara manusia, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kami ingat ketika kami berdoa, ketika dijawab, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan kami tinggikan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka menikmati kelegaan, supaya mereka datang sujud, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menerapkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.